warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Ustaz Jamal, kemudian guru kita Ustaz Najib Nasjudi, Ustaz Irfan Satri, alhamdulillah kawan kaca ada semua ini. Ya kalau depan guru-guru ada geroki dong namanya. Tambah lagi guru kita tadi ngomongin saya, judulnya mantap banget lagi. Menyikapi toleransi antar umat beragama. Masya Allah. Itu benar yang bicara begini nih yang rada keras iya. Yang tampangnya rada keren gitu. Kalau saya mah tembang badan doang gede. Tapi yang mudah-mudahan sama-sama kita diskusi, yang nantinya bisa kita ambil bersama-sama, yang mudah-mudahan niat dan agar kita senantiasa mendapat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berkumpul di rumah Allah. Suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena biasanya kalau habis maghrib paling kagak kita biasanya ngapain? Makan malam, iya. Duduk di depan TV. Apalagi kalau ada bola, masya Allah ditungguin itu bola. Tapi alhamdulillah kesempatan malam hari ini yang rutinitas biasa kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita aturkan ke baginda kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena-fenomena yang saat terjadi sungguh luar biasa dalam kancah dunia Islam. Bahkan gak usah jauh-jauh dah. Di sekitar kita terkadang mohon maaf, karena memang udah pengaruh teknologi yang luar biasa sehingga penanaman nilai-nilai akidah kepada terutama anak-anak kita, kepada para remaja sekarang mulai berkurang. Makanya alhamdulillah para guru-guru kita kepeduliannya luar biasa dalam membina, menguatkan akidah anak-anak kita. Makanya Rasulullah SAW husnul lil mu'minina minasyaitani talatun, ada 3 benteng yang harus kita miliki, yang harus kita punyai, yang harus kita kuatkan. Benteng itu jangan sampai goyah iman kita, karena kalau udah iman kita goyah, masya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ini wafat kecuali membawa keimanan, keislaman kepada Allah. Banyak orang yang meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman, padahal sebelumnya dia orang ahli ibadah. Banyak orang yang tadinya terjerumus dalam lembah kenistaan, kemudian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Belum lama wali kota Bandung pas mau naik mimbar wafat. Masya Allah. Kira-kira misalkan nih guru kita nih mau naik mimbar mati,
Kira-kira gimana Pak? Dikubur apa kagak? Dikubur ya. Nah semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai akidah kita tergadaikan. Jangan sampai keimanan kita goyah lantaran apa kita dapat pengaruh dari luar yang memang tidak kuat fondasi kita. Kalau zaman dulu itu ada akidah mujmalah. Saya rasa guru kita sering itu mengamalkan akidah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama gitu, wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarakna min kulli dinin yukhaliqu dinal islam. Kenapa? Karena penanaman nilai-nilai akidah, keimanan, ketauhidan itu senantiasa ada. Anak zaman sekarang belum tentu tahu sifat 20. Yang tahu mereka sifat-sifat artis-artis yang sekarang lagi merajalela TikTok lah, capcup lah, apalah. Apakah kita merasakan hal itu? Benar. Makanya kuatkan akidah mereka, kuatkan keimanan mereka, kuatkan akhlak terutama. Yang sekarang kadang-kadang mereka mohon maaf sampai lagi sekolah mereka kadang di sekolah, kadang di rumah. Di sekolah sama gurunya, di rumah sama bapak sama orang tuanya. Iya kalau ada, kalau kagak. Nah disinilah makanya perlu benteng. Apa yang pertama? Al-masjidu hisnun. Masjid merupakan benteng bagi kita. Nah, kita saat ini berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jamin. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah. Kita Pak, kalau andainya ada teman kita datang ke rumah, misalkan contoh ini mah, Ustaz Ajud telepon ke saya, Assalamualaikum, antum di mana? Di rumah. Aneh mau main ke rumah ini. Masya Allah. Gimana rasanya kalau guru kita datang ke rumah? Pasti apa baik kita siapin. Nanti apa baik ada? Nah, apa aja kita siapin? Di sana lagi musim cempedak, petikin cempedak. Lagi musim durian, petikin durian. Musim apa lagi? Banyak. Siapin tuh. Kenapa? Yang datang itu luar biasa. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika yang hadir ini tamu Allah. Nah kita tamu Allah. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Nih, kita hadir sebagai tamu Allah. Pertama diapain? Disuguhkan minum. Iya. Bukan minum ini baru minum doang ini. Ntar mana ada apa kagak? Ramadan kagak Ramadan. Iya tuh. Ketika kita berada di rumah Allah, Allah suguhkan nih minuman kita bisa. Kenapa? Karena emang Allah menyiapkan semuanya. Nah dijamu oleh minum walaupun air putih. Ini juga aqua gelas. Alibeng itu coklat ada gula manis-manis. Iya tuh. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Saya orang tadi di sono macet, jam pulang pada kerja sampai sini alhamdulillah pas banget gak lama berdua ajan subuh ajan maghrib. Makanya ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menjamin semuanya Pak. Nah disinilah nih akidah kita dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak anak-anak kita. Maka tadi bagus, guru kita menyampaikan nilai-nilai keimanan kepada anak kita. Tolong nak ketertibannya ketika kita sholat, biarkanlah mereka anak-anak kita mau sholat di masjid tuh. Kenapa? Karena mohon maaf di rumah belum tentu mereka bisa sholat. Yakin? Kecuali memang orang tuanya ini senantiasa mengajak anaknya, ayo. Kemarin belum lama ketika setahun 2 tahun sebelumnya itu kan di rumah, sholat di rumah. Ini merupakan pembelajaran bagi keluarga. Ini mentang-mentang masjid mohon maaf disarankan untuk sholat di rumah gue gak ngapa-ngapain. Padahal di situ bapak jadi imam.
Anak jadi makmum. Pembelajaran nilai akidah, menanamkan nilai akidah. Nah, alhamdulillah karpet udah digelar. Duluan belum digelar karpet ya. Ini baru karpet doang ini. Ntar kalau setiap Jumat biasanya ada Jumat berkah gitu. Masya Allah, lagi beli yang luar biasa. Depan, wah apa banyak. Lo tinggal nunjuk doang. Nunjuk doang, nunjuk. Allah menjamin kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, benteng nih. Nah, mohon maaf, terkadang mohon maaf. Kadang-kadang hanya perbedaan dalam kaitan dengan furu'iyah kadang-kadang jadi marah. Zaman dulu itu mah, dulu. Besok nih, 3 bulan lagi kita masuki Ramadan. Masya Allah, kalau lingkungan perumah seperti ini, toleransi untuk terawihnya luar biasa. 20 rakaat salat tarawih, 3 witir. Toleransi luar biasa. Yang 8 silakan, ya udah. Makanya biasanya bures. Kalau udah 8 masuk. Nah, itu masing-masing dipersilakan mau milih yang mana. Tetapi ketika kita mempertahankan nilai-nilai akidah kita sebagai umat Islam, kadang-kadang suka diacak-acak. Jangan apa ngacak-ngacak, kadang-kadang yang ngacak-ngacak umat Islam itu sendiri. Yang dikomporin oleh apa? Ini dari pengaruh-pengaruh teknologi yang mondoknya di pesantren Al-Yutubiyah. Ya, Yutubiyah itu gampang, Pak. Cuman beli daftar 10.000 bisa dapat kuota 3 giga. Pesantren Al-Yutubiyah. Belajar di mana? Belajar di YouTube. Makanya guru-guru kita, apalagi guru sepuh, udah kurang laku. Mereka sering pakai apa? Pakai HP. Lihat, Ustadz Jamal kagak bakalan didatengin sama murid-murid. Kenapa? Karena mereka lebih senang kepada YouTube, kepada HP. Tanpa mereka saring, sehingga mereka menelaah sesuatu itu langsung ditelan mentah-mentah. Kayak bayi baru 4 bulan udah dikasih jengkol. Nah, kira-kira perasaan gimana tuh bayi? Kelolodan. Anak-anak kita, para remaja terutama dah. Cuma di sini tar remaja nggak ada ya. Kalau ada para remaja diajak, ayo kegiatan remaja, kuatkan akidah mereka. Kenapa? Karena sasarannya adalah para remaja. Mohon maaf, kejadian yang belum lama sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena lantaran akidahnya nggak kuat. Masjid, kembali ke masjid, inilah yang menguatkan akidah Islam kita, menguatkan akhlak kita. Etikanya di masjid, ketika kita duduk pun diatur. Nah, ini kan kita lagi menunggu sholat maghrib ke sholat isya. Ada waktu awabin namanya, waktu yang dilelaikan. Kebanyakan orang lalai, padahal disinilah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduknya kita di tempat rumah Allah ini menjadi pahala. Walaupun duduk kita udah kagak semenggah, 5 menit sila, entar 5 menit lagi berdeku begini, entar kaki kita belonjol. Emang itu yang namanya di rumah Allah, di tempat kebaikan. Udah banyak tuh setan-setannya banyak. Pertama mukulin badan di belakang kita nih, dipukulin kita merasa pegel, baik bawahnya pengen pulang mulu. Ntar paku di pantat kita, Roma-romanya begini berubah sono sini, kagak berubah-ubah gitu kan, kagak duduknya salah, begini salah, begitu salah. Nanti gak lama dilemparin pasir ke mata kita. Udah biasa. Tetapi berubahnya duduknya kita di rumah Allah dicatat sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang berubah duduknya dari sila, kemudian iftirasnya, sampai tawaruknya, sampai belonjor kakinya, itu Allah catat sebagai kebaikan. Kenapa?
Karena duduknya kita di rumah Allah, di tempat kebaikan. Ya, cuma jangan mentang-mentang belonjor semuanya. Nah ini dia, Allah jamin. Kenapa? Karena ketika kita berada di rumah Allah, tentunya yang jamin Allah. Kita datang ke rumah guru kita Ustaz Jamal, berarti yang jamin beliau. Apa disiapin? Sop iga, nasi kebuli. Masya Allah, kenapa? Yang dijamin beliau, yang datang kita. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, menjadikan manusia. Yang hadir manusia, kemudian yang menjamin Allah. Masya Allah, minta apapun kita dikasih. Kita minta, mohon maaf kalau kita datang ke rumah, misalkan rumah guru kita satu-satu, anda main ke rumah nih, siapin anak sop buntut. Kata beliau, wah langka sop buntut. Ya udah durian mah lagi musim, gak musim. Alasan mah ada baik. Manusia begitu Pak. Nah itu manusia. Udah nih siapin nangka berulang nangka Musa begitu, nangka jauh banget disiapin sama dia. Kenapa? Karena menjamin, menjamu. Nah kita minta dikasih, tapi manusia terbatas dengan kemampuannya. Tapi Allah, ketika kita minta kepada Allah, berada di rumah Allah, disitulah kesempatan kita untuk apa? Minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita beribadah, kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita minta mohon pertolongan. Masya Allah, malam ini adalah malam 25 ya, besok Desember ya, besok ya. Iya, mana para gereja-gereja lagi pada ramai gitu kan, lagi banyak kisruh, banyak perdebatan antar ucapan-ucapan seperti itu. Nah kita kembali nih, kuatkan nih, jangan sampai kita lemah dalam menguatkan akidah kita. Makanya masjid jadi benteng bagi kita Pak. Kenapa? Karena yang namanya masjid kokohnya luar biasa. Bahkan main bagus-bagusan masjid di Perumnas ini aja nih, selebar Jakarta Perumnas itu masjidnya megah-megah. Di wilayah kami, karena sekarang lagi musim gusuran tol, jadi Ustaz Ajud kalau pengen nyari duit di rumah kami banyak lagi pada gusuran. Ada yang 3 miliar 4 miliar, ada yang belum nikmat udah mati, ada Sob. Ada yang pengen udah mau nikmatin, udah dapet dia mati kaget. Ada lagi yang dapet malah puyeng. Rumahnya ternyata itu rumah bukan rumah dia. Udah gitu dia bingung, ini mau pindah kemana. Ada satu masjid di komplek itu kena gusuran Pak, karena kena pelebaran nilainya 7 miliar. Masjid kayak begini, masjid ini seperti kayak begini. Nah cuman sekarang bingung di mana naroknya kalau di komplek, sedangkan tanahnya udah kagak ada. Nah ini makanya benteng kita masjid. Buat apa masjid bagus tapi isinya kagak ada? Tiap hari pungutin amal. Di wilayah saya Rawadeno sampai Parung Bingung itu bisa 5 kali pungutan amal. Luar biasa tuh. Kadang-kadang mohon maaf ada orang yang memang iri kepada Islam, melihat Islam kok begitu gitu kan, sampai-sampai mengutin amal di pinggir jalan. Padahal untuk membangkitkan masyarakat untuk kembali kepedulian pada apa? Kepada masjid. Sampai-sampai ada satu keluarga memang kena gusuran gitu. Itu musola diburu-buruin. Diapain? Diganti baru 2 lantai. Ada yang ngasih 100 juta, 200 juta, 6 bulan katanya rencana mau selesai itu musola. Nah ini akidah kita nih, tanamkan nilai-nilai akidah perjuangan Islam. Ya mohon maaf, pemerintah menganulir PPKM level 3 ketika Maulid, ketika kemarin Lebaran PPKM
Udah mau boleh pulang mudik, giliran cuti sekarang mah dibuka. Nah, merupakan apa ini? Mungkin ketidakadilan. Banyak orang berontak. Ada dari pemerintah nggak? Ada aparat pemerintah nggak? Tadi catat kagak dipakai lagi kita. Nah, perlu kita kuatkan akidah dengan apa? Kembali ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan Rasul ketika Isra dan Mi'raj, bentar lagi kita masuk Isra Mi'raj. Ini nggak kerasa udah tanggal 19 Jumadil Awal ya. Udah Jumadil Awal. Bentar lagi masuk Rajab. Saat-saat ini udah siap-siap lagi di Rajaban ya, untuk pengajian sama penutup gitu kan. Udah siap-siap beliau tuh. Itu kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Nah ini. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke masjid. Jadi ini momen yang luar biasa, kita bangkitkan semangat juang akidah Islam kita untuk anak-anak kita, terutama para remaja dengan apa? Dengan masjid, kegiatan masjid. Ayo kita bangkitkan. Untuk apa? Memperkokoh, memperkuat keimanan kita kepada Allah. Nah ini salah satu kegiatan kita untuk memperkokoh kekuatan keakidah kita dengan ada kegiatan seperti ini. Tuh, kalau arisan RT mah biasa. Yang setiap malam arisan gitu kan, setiap malam ini arisan itu biasa. Tapi kalau kita berada di rumah Allah sungguh luar biasa. Mohon maaf, sepertinya di sini usianya udah di atas 50 ya. Antum berapa lagi? 17. Mengigok mulu mana ya? Tuh, nah ini kenapa isinya yang udah tua? Memang kita belum bisa membangkitkan para remaja. Makanya yang pertama al-masjidul Islam. Yang kedua, wa dzikrullah isnun, dzikir kepada Allah benteng bagi kita, Pak. Boleh jadi keimanan kita ini lemah, akidah kita lemah karena pelan-pelan iman kita lemah karena kita jarang dzikir kepada Allah. Mau rame-rame kayak, mau dewek-dewek kayak, mau bersuara, mau kagak, itu masing-masing orang dzikir kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan hati ini bagaikan cermin. Likulli syai'in saqala wastaqalatil qulub dzikrullah. Setiap sesuatu pasti ada pembersihnya. Maka pembersih hati yang kotor, penuh noda, penuh dosa, penuh maksiat, dzikir kepada Allah. Boleh jadi ketika iman kita goyah karena jarang diasah, jarang dinutrisinya, imunnya. Bukan hanya imun jasmaninya saja, imun rohaninya pun perlu. Ada orang gelar makan bersama di atas daun, mas. Bagaimana caranya bernilai ibadah, bernilai berzikir kepada Allah? Sebelum kita makan, ayo kita baca Al-Fatihah. Tuh. Kita baca Bismillah, kita baca doa bersama. Tuh, ini maka agak makan aja gitu kan. Nah ini dia. Fadhkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Orang-orang yang berzikir, yang biasa berzikir, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dijaga oleh Allah dimanapun ia berada tuh. Makanya untuk menangkal yang namanya kondisi saat ini dengan toleransi antar agama, dengan apa? Dengan dzikir. Oh, kuat iman dia, akidahnya kuat. Kenapa? Karena dia dengan dzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, menenangkan hati. Dzikir itu menenangkan hati dan jiwa. Boleh jadi kita gelisah mulu, gundah gulana, serba salah, banyak masalah karena kita kurang dzikir kepada Allah. Kan cuma pegadaian doang, mengatasi masalah tanpa masalah. Cuma datang pegadaian bikin masalah. Kenapa? Kita gadain barang, nebusnya kagak. Tapi kita berzikir kepada Allah di situ. Maka ketika kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah.
Ketika kita ingat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah ingat kepada kita dengan berlari. Begitu cepat. Ketika kita ingat kepada Allah dengan berlari, maka Allah ingat kepada kita secepat kilat menghampiri kita. Ketika kita ingat kepada Allah dimanapun kita, maka di situ Allah menjaga kita. Makanya ketakwaan itu perlu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, maka sebaik-baiknya bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu rupiah ada 4. Pertama takob, waw, dan ya. Nah, ini momen-momen seperti ini harus kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Boleh jadi ketakwaan kita mulai menurun, apa? Karena kita kurang mengasah. Taknya tawadu, rendah hati. Orang yang tawadu senantiasa rendah hati kemanapun dia, apapun dia, dari manapun dia senantiasa rendah hatinya, tidak sombong. Dia nunduk hatinya, dia merendahkan hatinya, bukan rendah diri. Kenapa? Karena hakikatnya dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak disombongkan. Orang sombong hancur. Fir'aun, Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan para nabi, para rasul dalam mempertahankan dakwahnya pada saat itu, musuhnya luar biasa. Kita musuhnya biasa-biasa baik, tapi roman-romannya kita kagak biasa. Bagaimana para nabi musuhnya luar biasa, tapi hasilnya pun luar biasa. Makanya tawadu, tahu warna duit. Ibu-ibu biasanya tawadu, tahu warna duit. Warna apa gua tahu gitu kan. Tuh. Tapi tawadu, rendah hati, perlu ditanamkan hati kita. Yang kedua, qanaah. Orang bertakwa itu qanaah sifatnya. Melihat sesuatu kaitan dengan keduniaan, dia lihatnya ke bawah, Pak. Bisa kita lihat, Pak, mohon maaf, banyak orang yang dunianya itu luar biasa dikasih sama Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikasih belum tentu disayang, tapi kalau disayang apapun akan dikasih. Inna dunya sijnul mu'minin. Hakikatnya ini kaitan dengan situasi kondisi seperti ini. Inna dunya sijnul mu'minin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang kafir. Allah berikan fasilitas kepada orang-orang kafir tuh. Apapun dikasih sama Allah di dunia, kenikmatan dunia Allah kasih. Orang-orang kafir itu kan kaya-kaya. Orang peminta-minta kebanyakan orang apa? Orang Islam. Buktinya apa? Datang pakai assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti orang Islam datang ke rumah kita. Emang penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Karena dibatasi. Tapi bagi orang kafir nggak dibatasi. Silakan nikmatin dunia. Wa qabruhu amnuhu. Kubur itu tempat yang paling aman bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat kubur. Orang beriman kepada Allah, ketika dia mau masuk kubur aja itu malaikat-malaikatnya itu menghampirinya dengan wajah berseri-seri. An-Nazi'at wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nasqa was-sabihati sab'a fas-sabiqati sabqa. Untuk orang kafir, wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang berwajah serem. Buat siapa? Buat siapa? Buat orang kafir yang membangkang perintah Allah. Wan-nasyitati nasqa was-sabihati sab'a fas-sabiqati sabqa. Demi malaikat yang berwajah berseri-seri, mereka berebut menghampiri hamba Allah yang beriman kepada Allah. Ngapain? Menyampaikan salam dari Allah. Salamun qaulan min rabbir itu.
Makanya kubur tempat yang paling aman bagi orang beriman. Wa qabruhu adabuhu, kubur awal pertama ada bagi mereka orang kafir. Tuh. Wa jannatu masiruhu, yang namanya surga tempat pulang orang beriman. Wan naru masiruhu, dan neraka tempat orang kafir. Udah disiapin sama Allah. Nah cuman kadang-kadang kita suka ngikut-ngikut baik. Yang bilang sono. Nanti si A bilang ngikut sono. Tidak ditabayankan dulu, tidak ditelaah, bertaklid buta namanya. Makanya anak-anak kita perlu kita bentengi Pak dengan keimanan ke akidah Islam kita. Banyak guru-guru kita nih yang ahli-ahli tauhid, ahli akidah, ahli akhlak, terutama akhlakul karimah. Bermula dari apa? Adab. Banyak orang yang berilmu tidak punya adab. Tetapi banyak orang yang mungkin ilmunya biasa tapi adabnya tinggi, ya itu harus kita rawat. Anak-anak kita sekarang Masya Allah, nilai kesopanannya pun sudah mulai berkurang. Di rumah, dimanapun dia berada. Kalau zaman dulu kan ketika kita dimarahin sama orang tua, kita pasti nunduk, kagak bakal jawabin, jawab mulu. Padahal di situ diperintahkan oleh Nabi Ibrahim diskusi kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam ani adbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, suatu ketika aku bermimpi. Nah ini dialog yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Untuk apa? Diperintahkannya memotong, menyembelih Nabi Ismail. Ini akhlak yang luar biasa. Makanya bahasa Al-Quran itu luar biasa. Anakku, kata Nabi Ibrahim, semalam mimpi disuruh menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ya abatib al-matuk maru satajidun insyaallah ta'ala minasabir. Maka Nabi Ismail menjawab, silahkan laksanakan perintah. Kenapa? Karena akhlaknya luar biasa. Dulu kepada orang tua tuh. Nah zaman sekarang agak. Lah untung baik Nabi Ismail diganti sama seekor kibas yang luar biasa. Coba kalau jadi dipotong model kayak Ustaz Irfan Sontri begini dipotong sama begini. Yang ini mah belakangan, emang gak ada dagingnya. Cuma tulang taleng doang. Makan sop iga kita. Maka cari yang gemuk-gemuk. Allah ganti. Itu diskusi luar biasa antara seorang anak dengan seorang bapak. Makanya qanaah perlu ditanamkan Pak. Tetangga kita mohon maaf kadang-kadang perbedaan agama, kadang lihat kok dia kagak sholat, udah gitu sholatnya kadang ingat doang kaya. Lah gua sholat mulu kagak kaya-kaya. Emang Allah uji. Kok dia orang muslim duitnya banyak? Iya memang Allah kasih. Emang Allah kasih, Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang, dikasih belum tentu disayang. Kalau udah disayang apapun dikasih itu. Makanya huruf ketiga dalam kata takwa itu wara, dijaga sama Allah. Orang bertakwa dijaga. Benteng kita nih. Penjagaan tergantung bagaimana kita bisa menjaga. Makanya zikir kepada Allah perlu kita dawamkan. Alhamdulillah kita bisa berzikir bersama wirid. Zaman dulu makan kita kalau belum kelar apalagi kalau udah Isya, maghrib ke Isya, kalau belum selesai Isya belum pada pulang Pak. Nah sekarang kita sholat maghrib berjamaah, habis sholat maghrib pada pulang, Isya belum pada balik, sampai lagi AFF bola, sepak bola mulainya 7:30, pas banget sholat Isya. Kalau yang kagak tahu mah enak di masjid, di rumah lagi nungguin kayak gitu kan. Nah ini nih, makanya kita bentengin dengan apa? Zikir kepada Allah. Nah ini perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk menguatkan akidah. Ketika ada hal-hal yang di luar masuk, baik dalam intern maupun eksternnya dari Islam, kita bisa membentengi ya Pak. Itu alhamdulillah muktamar PBNU sudah udah memilih ketua baru. Iya. Nah, ini merupakan suatu apa? Kita bisa lihat perkembangan nantinya.
bagaimana perkembangan politik Islam, bagaimana perkembangan politik-politik yang memang kita harus sama-sama unjuk gigi, Pak. Makanya benteng yang ketiga kata Rasulullah, wa qiraatul Qur'anu Islam, membaca Quran itu benteng. Mohon maaf, kadang-kadang zaman sekarang orang ngelis aja tuh, ngelis ataman Quran melalui WA. Ya, baca apa kagak? Baca apa kagak? 1 juz 1 ini, juz 2 ini, juz 3 ini, juz 4 sampai 30 juz. Kadang nulis doang, checklist doang, baca apa kagak. Padahal Al-Quran itu merupakan benteng bagi kita, mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada Rasulullah yang sampai saat ini masih ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran yang Allah turunkan, maka Al-Quranlah Allah yang menjaganya, Pak. Banyak padahal kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil itu udah dipalsukan semuanya, Taurat dipalsukan semuanya, tapi Al-Quran yang masih ada. Nah, kenapa ketika Allah pelihara Al-Quran, Allah jaga Al-Quran, hati kita goyah, akidah kita goyah, padahal Allah udah turunkan tuh kitabnya? Karena memang kurang memahami, kurang mengkaji apa yang Allah berikan kepada kita. Iya, bagaimana perjuangan Rasulullah, Allah turunkan Al-Qurannya, mujizatnya tuh Masya Allah, 6.666 ayat, Masya Allah. Menghafal Quran itu luar biasa. Ada yang orang hafal Quran. Saya punya kawan itu salah satu calon pendeta. Dia bilang, saya nggak hafal Injil, Pak. Kenapa umat Islam pada hafal Quran? Ya iya, memang Al-Quran itu luar biasa tuh. Bahkan waktu sekitar 15 tahun yang lalu, kawan saya nama Yusuf Al-Haddad itu masuk Islam, ketiban dalam mimpinya, ketiban syahadat yang tulisan itu, tulisan syahadat yang di dinding itu ketiban, sehingga besoknya dia bisa masuk Islam. Padahal dia seorang misionaris. Sekarang dia lagi buat pesantren di Gunung Kidul di Yogyakarta. Itu perjuangannya luar biasa di sana, karena banyak orang-orang yang memang mohon maaf masih belum percaya kepada Tuhan. Nah, anak kita zaman sekarang, mereka karena emang pengaruh daripada teknologi, ditanya Tuhannya siapa, mereka bingung kadang-kadang. Nah, kenapa? Karena emang pemahaman kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita semuanya, maka disuruh dijaga sama Allah. Al-Quran luar biasa, Pak. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa Al-Quran yang memang mukjizat terbesar. Mukjizat Nabi Ibrahim dengan bacaannya ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Apakah itu mukjizat bisa dilakukan kepada kita? Tidak bisa. Coba aja gitu. Ustaz Ajud emang udah ilmunya udah sering ke Banten, emang rumahnya di Banten, di Rangkas sama kan, dia nyoba ya narukuni bada wassalaman ala ajud masjudi, duduk di atas kompor gas, kebakar kagak kira-kira? Kebakar. Kenapa? Karena nggak bisa diwariskan. Tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan itu apakah bisa diwariskan? Kalau seandainya masih ada nih sekarang, ditemukan tongkat Nabi Musa harganya 1 miliar, pasti yang punya duit beli karena bisa membelah lautan, tapi tidak bisa diwariskan. Tetapi Al-Quranul Karim sungguh luar biasa. Itulah dia kenapa Al-Quran sebagai benteng bagi kita. Bentengi anak kita kenapa? Dengan Al-Quran. Guru kita punya rumah berpesan tuh, memberikan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah Al-Quranul Karim. Insya Allah di sini pun bisa menanamkan nilai-nilai akidah Islam kepada anak kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Perkenalkan tuh nih,
Kenapa? Karena itu merupakan benteng bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka nggak tahu yang namanya Al-Quran. Karena sekarang mohon maaf ada pengaruh seperti ini. Ada yang namanya aplikasi Al-Quran. Gampang mereka tinggal pencet, buka, seret. Tetapi mereka tidak pernah buka Al-Quran dalam bentuk kitab. Iya kan? Gak usah jauh ke anak-anak kita dah. Lagi tahlilan, zikiran, mohon maaf, yang yasinan, ya karena ada yang yasinan, ada yang tidak. Yang yasinan disiapkan itu yasin di depan kita, itu yasin di depan kita. Kenapa kita kadang mohon maaf membukanya melalui HP, padahal ada itu yasin. Beda Pak, mohon maaf, bernilainya pun beda. Karena yang baca Quran bernilai ibadah, antara HP dengan langsung beda nilainya. Makanya ayo sama-sama kita bentengi diri kita dengan Al-Quranul Karim untuk benteng bagi kita. Kenapa? Karena ini merupakan memperkuat, memperkokoh keimanan kita, akidah kita. Dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyan. Allah jelaskan untukmu agamamu dan untuk agamaku. Kenapa? Karena semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan kekuatan akidah yang kita miliki, yang pertama kita perkuat dengan apa? Dengan masjid sebagai benteng bagi kita. Kedua, zikir kepada Allah kita perkuat, dan Al-Quran sebagai benteng bagi kita, yang mudah-mudahan semua kita dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, karena waktu Isya jam 7.25, sekarang udah jam 7, hampir jam 7:20. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf batin kalau merasa menggurui. Kami mohon maaf yang seluas-luasnya kepada guru kita, selanjutnya Mas Judi, Al-Ustaz Ibn Sodri, Ustaz Jamal, dan Ustaz yang lainnya, para orang tua kita. Mohon maaf kalau penyampaian kami kurang berkenan, di hati kurang diterima, itu datang dari saya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.